Cara mengolah hasil tes. Menurut Zainal Arifin tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Pertama, men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu 1. Kunci jawaban, 2. Kunci scoring, dan 3. Pedoman konversi. Kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversi skor standar ke dalam nilai, baik dalam penjuru maupun angka. Keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Bila semua jawaban siswa dalam suatu tes sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh skor akhir untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor mentah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi nilai prestasi. Kita tidak dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Cara mengolah hasil non-tes. 1. Pengolahan hasil data wawancara dan kuesioner. Data hasil wawancara atau kuesioner pada umumnya dicari frekuensi jawaban responden untuk setiap alternatif yang ada pada setiap soal. Frekuensi yang paling tinggi ditafsirkan sebagai kecenderungan jawaban alat ukur. Sebaliknya, dengan frekuensi yang paling rendah dapat ditafsirkan sebagai kecenderungan jawaban yang tidak menggambarkan pendapat kebanyakan responden. 2. Pengolahan data hasil tes. Observasi. Pengolahan data hasil observasi sangat bergantung pada pedoman observasinya, terutama dalam mencatat hasil observasinya. Hasil observasi yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan sebagaimana ada yang tampak dari pelaku yang diobservasi, diolah dengan melakukan analisis dan interpretasi seluruh hasil aman tersebut. Dengan kata lain, dengan menggunakan analisis kualitatif, tentu sifatnya subjektif, yakni dipengaruhi oleh pengamatan, observasi, hasil pengamatan diberi nilai atau disediakan skala nilai. 3. Pengolahan data hasil skala penilaian atau skala sikap, baik skala penilaian maupun skala sikap yang berbentuk skor atau data verbal interval. Pengolahannya hampir sama dengan pengolahan data hasil observasi yang menggunakan skor atau nilai dalam pengamatannya. Dengan demikian, untuk setiap siswa yang diukur melalui data penilaian atau skala sikap dapat ditentukan: A. Perolehan skor dari seluruh butir pernyataan, B. Skor rata-rata dari setiap pertanyaan dengan membagi jumlah skor oleh banyak pertanyaan, C. Interpretasi terhadap pernyataan mana yang positif atau pertanyaan atau aspek mana yang negatif atau kurang baik. Cara memberi skor untuk skala sikap. Untuk memberi skor skala sikap minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian modul skala, yaitu sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Skala sikap digunakan adalah 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan positif, dan 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk pernyataan negatif. Skala minat yang digunakan dapat menggunakan 5 skala, yaitu sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, tidak berminat.